Real Madrid kembali bergerak brutal di bursa transfer. Setelah 2 musim tanpa trofi besar, Los Blancos memutuskan untuk melakukan perubahan besar. Jose Mourinho kembali ke Santiago Bernabeu, dan kali ini dia datang dengan misi yang jelas, mengembalikan Real Madrid ke puncak sepak bola Eropa. Tak tanggung-tanggung, Madrid sudah menginvestasikan sekitar 225 juta euro untuk memperkuat skuadnya. Nama-nama seperti Yan Diomande, Denzel Dumfries, Marc Cucurella, Ibrahima Konate, Carlos Espi, hingga Bernardo Silva menjadi bagian dari revolusi besar ini. Namun, ada satu nama yang paling mencuri perhatian. Yan Diomande. Wonderkid asal Pantai Gading ini datang dari RB Leipzig dengan nilai transfer yang bisa mencapai 140 juta euro, menjadikannya salah satu transfer terbesar dalam sejarah Real Madrid. Sementara itu, Madrid juga berhasil mendatangkan pengalaman melalui Bernardo Silva, memperkuat pertahanan dengan Konate, Dumfries, dan Cucurella, serta menambah opsi di lini depan. Sekarang, mari kita bicara tentang transfer yang paling membuat banyak orang terkejut. Yan Diomande. Seorang pemain yang masih sangat muda, tetapi datang dengan harga yang bisa mencapai sekitar 140 juta euro. Dan harga sebesar itu otomatis membawa satu masalah: ekspektasi. Ketika seorang pemain dibeli dengan harga puluhan juta, orang masih bisa memberikan waktu. Tapi ketika harganya mendekati 140 juta euro, setiap kesalahan akan diperhatikan. Setiap pertandingan akan dibandingkan. Dan setiap gol atau assist akan dihitung. Diomande mungkin punya kecepatan, teknik, dan potensi luar biasa. Tapi bermain untuk Real Madrid bukan hanya soal kemampuan. Kamu harus punya mental untuk bermain di Santiago Bernabeu. Karena di klub seperti Madrid, satu pertandingan buruk bisa membuat media langsung mempertanyakan keputusan transfer. Dan justru disinilah Mourinho harus memainkan perannya. Dia harus melindungi Diomande dari tekanan, tetapi pada saat yang sama memastikan sang pemain berkembang. Jika Mourinho berhasil melakukan itu, maka Madrid mungkin baru saja mendapatkan salah satu superstar terbesar untuk masa depan mereka. Tapi ternyata, revolusi Madrid belum sepenuhnya selesai. Mereka sempat mengejar Rodri, namun sang gelandang akhirnya memilih Barcelona. Mourinho bahkan mengakui bahwa Madrid sudah memberikan tawaran yang sangat bagus, tetapi keraguan Rodri membuat transfer tersebut tidak terjadi. Kalau kita melihat semua transfer ini hanya sebagai aktivitas belanja pemain, kita mungkin melewatkan sesuatu yang jauh lebih besar. Karena Madrid sebenarnya sedang mencoba memperbaiki satu masalah yang sudah terlihat dalam beberapa musim terakhir: konsistensi. Real Madrid masih memiliki nama-nama besar. Mereka masih memiliki pemain dengan kualitas luar biasa. Tapi ketika pertandingan besar datang, terutama saat menghadapi lawan dengan intensitas tinggi, Madrid beberapa kali terlihat kehilangan keseimbangan. Dan disinilah peran Mourinho menjadi sangat penting. Mourinho bukan tipe pelatih yang hanya ingin timnya bermain indah. Dia ingin timnya tahu kapan harus menyerang, kapan harus bertahan, dan yang paling penting, kapan harus membunuh pertandingan. Karena sepak bola level tertinggi bukan hanya tentang memiliki pemain terbaik, tetapi bagaimana 11 pemain tersebut bisa bermain sebagai satu kesatuan. Namun, di balik semua transfer besar ini, masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Apakah skuad ini benar-benar cocok dengan Mourinho? Karena membangun tim bukan seperti bermain football manager. Kamu tidak bisa hanya membeli pemain bagus, lalu berharap semuanya langsung bekerja. Ada ego, ada persaingan posisi, ada pemain yang harus duduk di bangku cadangan, dan ada pemain bintang yang mungkin tidak selalu mendapatkan menit bermain sesuai keinginan mereka. Jadi sekarang kita kembali ke pertanyaan awal.
Apakah Real Madrid sedang membangun tim yang mampu kembali menguasai Eropa? Jawabannya, potensinya sangat besar. Mereka punya uang, mereka punya pemain, mereka punya nama besar, dan sekarang mereka memiliki Mourinho. Tetapi sepak bola tidak pernah sesederhana itu. Transfer mahal tidak menjamin trofi. Nama besar tidak menjamin kemenangan. Dan seorang pelatih hebat pun tetap membutuhkan waktu. Namun jika Mourinho berhasil menyatukan semua potongan puzzle ini, Real Madrid bisa menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Sebuah tim yang bukan hanya kuat secara individu, tetapi juga sulit dihancurkan sebagai sebuah tim. Karena mungkin Madrid tidak sedang membeli pemain. Mereka sedang membeli masa depan. Diomande adalah masa depan. Bernardo adalah pengalaman. Konate adalah kekuatan. Dumfries dan Cucurella memberikan kedalaman. Dan Mourinho adalah orang yang harus membuat semuanya bekerja. Sekarang tinggal satu pertanyaan. Apakah semua uang dan nama besar ini akan berubah menjadi trofi? Atau justru musim ini menjadi awal dari masalah baru di Santiago Bernabeu? Kita akan segera mengetahui. Karena satu hal yang pasti, Real Madrid sudah mengirimkan pesan kepada seluruh Eropa. Mereka belum selesai. Dan era baru Los Blancos baru saja dimulai. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan pembahasan sepak bola terbaru dari Dark Eleven. Menurut kalian, transfer siapa yang paling penting untuk Real Madrid musim ini? Tulis jawaban kalian di kolom komentar.